Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Mun'im rahimahullahu ta'ala, dan sekarang kita membahas babul hali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babul hali, bab tentang hal, amsilah, contoh-contoh. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, maka Musa pun kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan menyesal. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka ia pun tersenyum dalam keadaan tertawa disebabkan perkataannya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula, dan siapa saja yang mendatanginya dalam keadaan beriman, sungguh dia telah melakukan amalan kebaikan, maka mereka itulah yang memperoleh derajat yang tinggi. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka membina aku, membimbing aku, saghira, dalam keadaan aku kecil. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, dan ia memberikan nikmatnya kepada kalian, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, ya, secara zahir maupun batin. Wa man qutila madluma faqad ja'alna li waliyhi sultana, dan siapa saja yang terbunuh dalam keadaan dia zalimi, maka sungguh kami telah menjadikan, ya, walinya sebagai sultan, ya, maksudnya walinya diberi kuasa untuk melakukan menuntut qiyas, ya. Nah, untuk menuntut qisas, untuk menuntut qisas. Nah, kemudian jaa Zaidun wasyamsu tali'atun, Zaid datang ya ketika matahari terbit, dalam keadaan matahari terbit. Kullu hadhihi asma'un mansubatun mufassaratun limastubhima minal hayati wa hiya tusamma ahwalan. Setiap isim-isim ini dinasabkan mufassiratun, ya, yang menjelaskan apa yang masih samar dari hayat, keadaan, dan ini dinamakan dengan hal. Jadi semua ini menjelaskan keadaan, maka dia namanya adalah hal. Ta'rifuhu, definisi dari hal. Fal halu fi istilahin nuhati huwa al-ismu as-sarihu awil mu'awwalu bihi al-fadlatu al-mansubu lafdhan aw taqdiran aw mahallan bil fi'l as-sarihi awil mu'awwali aw bima ashbaha al-fi'la al-mubinu lima khufiya amruhu min as-sifati mahsusan aw ghairi ghaira mahsusatin. Definisi hal di dalam istilah ulama nahwu adalah isim yang sharih. Isim sharih itu adalah isim yang jelas, atau muawwal, atau isim yang ditakwil. Al-fadlah, kemudian isim yang bersifat fadlah. Di sini ada penjelasannya. Al-muradu bil fadlati ma waqa'a ba'da istifa'il fi'li fa'ilahu wal mubtada'i khabarahu.
Yang dimaksud dengan fadlah adalah apa yang terjadi setelah sempurnanya fi'il, ya, tercukupi dengan fa'ilnya, dan mubtada ada khobarnya. Artinya hal itu harus sudah sempurna kalimatnya. Kalau fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada khobarnya. Wa in tawaqqafal ma'nal maqsudu alaihi. Sekalipun ya maknanya berhenti pada kata tersebut, ya. Baik. Kemudian selanjutnya al-mansubul lafdhon. Hal itu dinasabkan baik secara lafaz atau secara takdir atau secara kedudukan. Ia dinasabkan dengan fi'il yang sharih atau fi'il yang ditakwil. Misalul fi'lin nasibil muawwali, ya, hada ba'li syaikha. Fanasibul hali huwa ismul isyarati li'annahu bima'na usyiru. Contoh fi'il yang menasabkan yang ditakwil, jadi sebetulnya dia bukan fi'il tapi ditakwil sebagai fi'il. Contohnya hada ba'li syaikha, ya. Ini suamiku syaikha, ya, tua. Di sini kan nggak ada fiilnya kan, tapi situ ada hal, ya, syaikha itu kan keadaan kan. Nah di sini isim isyarah hada, ya, fanasibul hali, maka yang menasabkan hal adalah isim isyarah, karena isim isyarah hada maknanya adalah usyiru, aku tunjuk, ya, karena kan isim isyarah artinya saya tunjuk, ya. Jadi ini contoh hal yang dinasabkan dengan fi'il yang muawwal, bukan fi'il yang sharih. Atau dengan apa yang menyerupai fi'il, ya. Jadi hal bisa juga dinasabkan dengan sesuatu yang menyerupai fi'il. Wa huwa ismul fa'ili mislu ana rakibul farasi musrajan. Yang menyerupai fi'il seperti isim fa'il, ya. Contohnya ana rakibul farasi musrajan. Saya mengendarai atau menunggangi kuda musrajan yang diberi pelana. Wasmul maf'uli, atau bisa juga isim maf'ul. Mislu al-farasu markubun musrajan. Ya, kuda itu ditunggangi, ya, dalam keadaan diberi pelana. Wal masdaru nahu a'jabani darbuka zaidan dhalilan, ya. Atau bisa juga masdar, contohnya pukulanmu kepada Zaid membuat aku takjub, ya, dhalilan dalam keadaan dhalil itu artinya menghinakan, ya. Nah, al-mubinu lima khufiya amruhu, hal itu menjelaskan apa yang, ya, urusannya itu tersembunyi. Minas sifati mahsusan, dari sifat yang bisa dirasa dengan panca indera atau yang tidak bisa dirasa dengan panca indera, ya. Ini definisi dari hal. Aqsamul hali, macam-macam hal. Halun minal fa'ili mislu ja'a zaidun dhahikan. Hal itu yang pertama bisa dari fa'il. Contohnya ja'a zaidun dhahikan. Zaid datang dalam keadaan tertawa. Halun minal maf'uli, ya. Hal dari maf'ul, mislu akaltu tuffaha ladhidan. Ini sebenarnya beliau keliru di sini, ya. Ini enggak ada maf'ulnya ini. Ini malah sifat musyabbahah, ya, ladhid. Ya, kalau yang maf'ul itu contohnya tadi udah disebutin, ya. Misalnya rakibatul farasa musrajan. Kemudian halun minal majruri biharfil jarri mislu marartu bihindin jalisatan. Hal dari majrur dengan huruf jar. Contohnya marartu bihindin jalisatan. Aku berpapasan dengan Hindun dalam keadaan duduk. Kemudian yang keempat, halun minal majruri bil idafati. Mislu qawlihi ta'ala ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Hal dari majrur dengan idhafah. Contohnya
firman Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum, ya, apakah salah seorang di antara kalian menyukai, ya, ia memakan daging saudaranya maitan, ya, bangkai, ya, maksudnya memakan bangkai saudaranya. Oh, afwan. Tadi benar ya, hal dari maf'ul. Maksudnya gini. Jadi aksamul hal di sini bukan lagi bahas halnya, tapi yang menyebabkan dia mansub, ya. Sebentar. Ya, seperti itu. Dari akal tufaha ladidan, kan mana dari akal tufaha kan at-tufaha ma'kulun. Jadi dia memang maf'ul, ya. Nah. Aqsamun ukhra lil hali. Macam hal yang lain atau pembagian hal yang lain. Wal halu imma mufradatun mislu ja'at Laila masruratan. Hal itu ada kalanya dia mufrad. Contohnya, Laila telah datang, masruratan, dalam keadaan bahagia. Au jumlatan, atau hal itu bisa dalam keadaan jumlah. Tadi kan yang jadi hal satu kata. Kalau yang kedua ini, yang jadi hal itu satu kalimat. Mislu ja'a Muhammadun wa huwa masrurun. Ya, Muhammad datang dan dia dalam keadaan bahagia. Di sini kalau kita i'rab ja'a fil madi, Muhammadun fa'il, wawunya namanya al-waw lil hali, huwa mubtada, masrurun khabar. Nanti jumlah ismiyah dari huwa masrur sebagai hal dari ja'a Muhammadun. Au shibhu jumlatin, atau menyerupai jumlah. Mislu fa'atba'ahum fir'aunu bijunudih. Atau menyerupai jumlah. Contohnya, maka ya Fir'aun mengikuti mereka dengan bala tentaranya. Mislu bi'al qamhu fi haqlihi. Gandum dibeli fi haqlihi, ya, dalam keadaan dia masih di ladang, ya, di sawah. Kemudian wa absartul usura fawqas syajarati. Ini maksudnya usfur kali, ya. Burung, ya. Usur apa coba? Harusnya usfur, ya, karena di atas pohon, kan. Saya melihat burung fawqas syajarati, dalam keadaan di atas pohon, ya. Jadi hal itu ada yang mufrad dan ini yang standar, ya. Kemudian ada hal yang bentuknya jumlah. Dan ada juga hal yang bentuknya syibhu jumlah. Nah, ahkamun lil hali, hukum-hukum hal. Yang pertama, wal halu la takunu illa nakiratan. Hal itu wajib dalam keadaan nakirah. Maksudnya hal nggak boleh ma'rifat, ya. Hal nggak boleh ma'rifat. Oh, tadi ya, catatan kakinya ada yang belum kita baca, ya. Ketika tadi kita membahas hal bisa dari apa aja, bisa dari isim fa'il, bisa dari isim maf'ul, bisa dari masdar, kemudian af'alut tafdil, ya. Isim-isim tafdil, nahwu zaidun, ya, mufradan anfa'u min amrin ma'ana, ya, ma'ana. Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan, ya. Fil tafdil, contohnya Zaid sendirian itu lebih bermanfaat daripada Amr mu'anan, ditolong dengan yang lain. Wa dzarfu, ya, bisa juga dzaraf. Nahu Zaidun indaka jalisan. Zaid di sisimu dalam keadaan duduk. Wasifatul musyabbahatu, dan sifah musyabbahah, contohnya Zaidun
Zaidun hasanul wajhi dhahikan. Zaid itu ya wajahnya baik dhahikan, dalam keadaan tertawa. Naam. Itu tadi pembahasan tentang hal ya, bahwasanya hal itu bisa dari isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, dharaf, sifat musyabbahah. Baik, kita lanjutkan ke catatan kaki ketika beliau mengatakan bahwasanya hal itu harus ma'rifat ya. Harus nakirah, tidak boleh ma'rifat. Fa mislu ja'ul awwala fal awwala muawwalun bi nakiratin ay martabaini wa kadzalika ja'a Muhammadun wahdahu muawwalun ala taqdiri munfaridan. Jadi hal itu harus nakirah. Contohnya ya maksudnya hal itu harus nakirah seperti yang udah disebutkan tadi banyak ya, masruratan, dohikan, ladidan, ya saghiran. Tadi kan banyak contoh-contoh hal dan tak ada satupun yang ma'rifat. Adapun contoh misalnya ja'u al-awwala fal awwala, contoh mereka datang al-awwala fal awwala ya, satu persatu, ini dia ditakwil ya dari kata yang nakirah ay martabaini ya, bertahap. Wa kadzalika jaa Muhammadun wahdahu, begitu pula contoh jaa Muhammadun wahdahu, ya Muhammad telah datang sendirian, itu ditakwil dengan takdir munfaridan ya. Jadi di antara hal ada juga yang tidak tampak seperti nakirah, seperti wahdahu ya. La ilaha illallah wahdah. Itu wahdah sebagai hal. Loh, bukannya wahdah ini idhofah kepada dhamir, sementara dhamir adalah ma'rifat dan idhofah kepada ma'rifat adalah ma'rifat. Karena dia ditakwil. Jadi takwil takdir dari wahdah adalah munfaridan ya. Nah. Jadi hal wajib nakirah, tidak boleh ma'rifat. Kalaupun ada yang ma'rifat, maka dia ditakwil ya ke bentuk nakirahnya. Kemudian yang kedua, wala taqa'u illa ba'da tamamil kalami. Hal itu tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya kalimat. Li'annaha sifatun was-sifatu la tataqaddamu 'alal mausufi. Karena hal itu adalah sifat dan sifat itu tidak didahului oleh kata yang disifati. Dan memang kalau kita lihat semua yang bisa menjadi hal adalah semua yang bisa menjadi sifat. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, ya, isim tafdil, sifat musyabbah, ini kan semuanya bermakna sifat. Ya. Wa qad yajibu taqaddumul hali idza kana laha sadrul kalami mislu kaifa jaa Zaidun fa kaifa ismu istifhamin mabniun al-fathi fi mahalli nasbin halun min Zaidin. Ya. Dan terkadang wajib mendahulukan hal apabila ia ada sandaran kalamnya. Contohnya kaifa jaa Zaidun, maka kaifa di sini isim istifham mabni al-fath ya. Di dalam keadaan nasab, kedudukan nasab sebagai hal dari Zaid. Di sini ada alasannya ya. Karena kalau jaa Zaidun kaifa ini enggak cocok ya. Jadi halnya didahulukan. Kaifa jaa Zaidun, ya kaifa ini isim istifham sebagai hal dan dia didahulukan daripada ya jumlahnya. Jadi enggak jaa Zaidun kaifa, tapi kaifa jaa Zaidun. Ya, nah. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan sahibul hal wajib ma'rifat. Jadi kalau hal wajib nakirah, sahibul hal wajib ma'rifat. Kenapa begitu? Kenapa dibedakan halnya nakirah sementara sahibul halnya ma'rifat? Karena kalau sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakirah, maka dia bukan hal namanya. Ini namanya na'at man'ud. Ya. Ini namanya na'at man'ud. Ya, misalnya, ya kita mengatakan, Ra'aitu Zaidan ya mutabassiman.
Mungkin ketika marfu nggak kelihatan ya. Ketika marfu nggak kelihatan. Tapi kalau sahibul halnya mansub, nah ini kelihatannya di sini ya. Misalnya kalau ja'a Zaidun mutabassiman, ini jelas banget berbeda antara sahibul hal dengan hal ya. Sahibul halnya marfu karena sebagai fa'il, sementara halnya memang wajib mansub. Ya, baru kelihatan pengaruh ma'rifat dan nakirah ketika dia i'rabnya sama. Misalnya ra'aitu Zaidan mutabassiman. Di situ kan Zaidan sahibul hal ma'rifat, sementara mutabassiman hal nakirah. Jadi saya katakan kalau dua-duanya nakirah atau dua-duanya ma'rifat, maka dia jadi na'at ya. Misalnya kita katakan ra'aitu Zaidan al-mutabassima. Ya, mutabassiman yang tadinya nakirah sebagai hal, lalu kita kasih al di situ, maka ini jelas jadi na'atnya. Ra'aitu Zaidan al-mutabassima, jelas al-mutabassima na'at dari Zaidan. Begitupun ya kalau sekiranya sahibul halnya nakirah. Kalau nakirah kita nggak bisa pakai nama ya. Misalnya ra'aitu rajulan ya mutabassiman. Kita menggunakan sahibul halnya nakirah. Maka ra'aitu rajulan mutabassiman ini artinya bukan saya melihat seorang laki-laki dalam keadaan tersenyum, bukan, tapi ra'aitu rajulan mutabassiman, saya melihat seorang laki-laki yang tersenyum. Dia sebagai na'atnya karena sama-sama nakirah. Itulah alasan kenapa kalau hal harus nakirah sementara sahibul hal harus ma'rifat. Karena kalau sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakirah, maka dia berubah menjadi sifat ya. Nah. Ya, kita baca catatan kakinya. Wa qad yakunu sahibuha al-muttasafu biha fil ma'na nakiratan sama'an. Mislu wa salla wara'ahu rijalun qiyaman. Ya, taib, ini pengecualian-pengecualiannya ya. Dan terkadang sahibul hal itu disifati dengan hal di dalam makna ya sebagai bentuk nakirah secara samaan ya. Contohnya wasalla wara'ahu rijalun qiyaman. Dan salat di belakangnya para laki-laki qiyaman, dalam keadaan berdiri. Ini contoh yang membolehkan sahibul hal nakirah. Wa qad yakunu nakiratan qiyasan liwujudil musawwighi liwuqu'i sahibil hali nakiratan. Wa dhalikal musawwighu mislu taqaddumil hali ala sahibiha an-nakirati. Nahu jaa mubtasiman rajulun. Dan terkadang ya sahibul hal itu boleh nakirah yang dikiaskan karena adanya musawwigh. Musawwigh itu adalah hal yang membolehkan sesuatu yang awalnya tidak boleh. Dikarenakan terjadinya sahibul hal ya dalam keadaan nakirah. Dan di antara musawwighnya itu seperti didahulukannya hal atas sahibul hal yang nakirah. Contohnya jaa mubtasiman rajulun. Telah datang dalam keadaan tersenyum seorang laki-laki. Nah ini kan kalau urutannya normal, ja'a rajulun mubtasiman. Ini nggak boleh. Tapi kalau dibalik, boleh ja'a mubtasiman rajulun. Ya. Kalau ja'a rajulun mubtasiman nggak boleh. Ya, karena rajul ini nakirah. Tapi kalau dibalik halnya duluan, baru sahibul halnya, maka ini diantara yang membolehkan dia tetap nakirah, ya, sahibul halnya. Wa mislu takhsisin nakirati bil wasfi. Nahu hadara rajulun salihun mubtasiman. Dan ya contoh musawwigh yang lain, musawwigh itu tadi ya sesuatu yang membolehkan hal yang tidak boleh.
Ya, contohnya takhsisin nakira bil wasfi, menghususkan nakira dengan sifat. Contohnya hadara rajulun salihun mubtasiman. Kalau salihunnya nggak ada, hadara rajulun mubtasiman ini nggak boleh. Tapi karena dia disifati dengan salihun, ini menjadi boleh. Ini mirip kayak mubtada harus ma'rifat. Di antara mubtada yang boleh nakirah kalau mubtadanya disifati. Ini juga sama. Karena sahibul halnya disifati, maka dia jadi boleh. Hadara rajulun salihun mubtasiman. Ya. Laki-laki yang salih telah hadir dalam keadaan tersenyum. Wa mislu takhsisin nakirati bil idafati. Dan contoh musawi yang lain adalah menghususkan nakiro dengan idafah. Kalau tadi kan ditakhsis dengan adanya sifat, ini ditakhsis dengan adanya idafah. Nahwu hadara khadimu Muhammadin musri'an. Ya. Telah hadir pembantunya Muhammad musri'an dalam keadaan tergesa-gesa. Nah, di sini kan ya kalau misalnya contohnya hanya hadara khadimun musri'an ini enggak boleh. Tapi karena dia diidhofahkan kepada Muhammad, maka dia boleh. Ya, kan khadimu Muhammadin ini ya dia diidhofahkan. Nah, tapi ini contohnya keliru ya. Ini contohnya keliru. Kenapa? Karena kalau hadara khadimu Muhammadin ini jelas-jelas sudah ma'rifat ya. Ya. Kalau khadimu Muhammadin ini jelas-jelas sudah ma'rifat. Ya, kalau mau ngasih contoh mungkin yang tepat misalnya hadara khadimu rajulin musri'an. Nah, ini baru tepat ya. Hadara khadimu rajulin musri'an. Karena khadimu rajulin ini dia masih nakirah sebetulnya. Tapi karena dia diidhofah, maka dia boleh ya. Hadara khadimu rajulin musri'an. Ya, ini mungkin keliru ya. Wa mislu wuqu'in nakirati ba'da nafyin aw shibhin nafi wa huwa an-nahyu wal istifhamu. Fan-nafyu nahu ma jaa min rajulin illa mubtasiman wa la tara min ahadin baqiyan. Wan nahyu nahu la ya'tadi ahadun ala akhihi mustahinan bit tab'ati. Wal istifhamu nahu azaraka talibun musri'an. Dan contoh musawi yang lain adalah terjadinya nakirah setelah adanya nafi atau menyerupai nafi, yaitu larangan dan pertanyaan, nahi dan istifham. Maka yang nafi contohnya maja'a min rajulin illa mubtasiman. Tidak datang dari seorang pun kecuali ya ia tersenyum. Kecuali dalam keadaan tersenyum. Di sini ya rajulin kan nakirah. Tapi karena dia didahului oleh nafi, di situ ada huruf ma ya, ma nafi ya, maka dia boleh tetap dalam keadaan nakirah. Wala tara min ahadin baqiyan. Dan engkau tidak melihat seorang pun baqiyan yang menetap ya, mungkin semuanya pergi. Yang tersisa semuanya pergi. Dan nahyi larangan contohnya ya la ya'tadi ahadun ala akhihi mustahinan bit tab'ati. La ya'tadi ahadun. Hendaknya seseorang jangan memusuhi ala akhihi saudaranya mustahinan bit tab'ati ya. Karena dalam keadaan meremehkan tiba itu konsekuensinya ya. Jadi hendaknya seorang itu jangan memusuhi saudaranya karena harusnya dia memikirkan konsekuensi dari permusuhan tersebut. Kemudian istifham ya, contohnya azaraka talibun musri'an. Apakah seorang siswa mengunjungimu dengan ya segera, dengan tergesa-gesa? Nah, ini beberapa musawwir yang membolehkan sahibul hal ya tetap nakirah. Tapi hukum asalnya sahibul hal ya harus ma'rifat ya. Nah, kita lanjutkan yang keempat ya. Hukum hal yang keempat,
Wa kadzalikal aslu fil hali an takuna mushtaqqatan. Mislu hadara Mahmudun musri'an aw rakiban aw farahan. Begitu pula hukum asalnya di dalam hal bahwasanya dia harus isim yang mushtaq. Mushtaq itu kan artinya lawannya isim jamid ya. Isim jamid adalah isim yang tidak ada asal usulnya. Sementara isim mushtaq adalah isim yang ada asal usulnya. Seperti misalnya masjid dari kata sajada. Ya. Kemudian yang diberikan contoh di sini, contohnya hadara Mahmudun musri'an aw rakiban aw farahan. Muhammad telah hadir musri'an, ya, dalam keadaan cepat, atau rakiban dalam keadaan berkendara atau dalam keadaan bahagia. Ini kan musri', rakib, farahan, ini semuanya bisa ditasrif, ya, ada asal usulnya, ada fiilnya. Wa qad takunul halu jamidatan fatu'awwalu bil mushtaqi mislu fanfiru subat, ya, fanfiru subatin itu asalnya, ay mutafarriqina, ya. Dan terkadang hal itu berasal dari isim jamid, maka ya ditakwil dengan isim yang mushtaq. Contohnya fanfiru subatin, ya. Maka larilah kalian, subatin. Subatin artinya mutafarriqin, ya, dalam keadaan berpisah. Nah, subat ini dia adalah isim yang jamid, tidak ada asal usulnya. Ya, pokoknya dia datang dalam keadaan gitu, subat. Dan makna dari subat adalah mutafarriqin. Jadi dia ditakwil dengan isim yang mushtaq. Karena mutafarriqin jelas isim fa'il dari tafarraqa. Nah. Wa kadzalika al-aslu fiha an takuna muntaqilatan. Wa qad takunu al-halu lazimatan. Mislu wa huwa al-haqqu musaddiqa. Dan begitu pula asalnya bahwasanya hal itu harus muntaqilah. Lawannya lazimah. Lazimah itu artinya menetap, kalau muntaqilah itu bisa berpindah. Hukum asalnya yang namanya hal itu sifat yang tidak tetap. Ya. Seperti kalau kita mengatakan ja'a Zaidun rakiban, ini sifatnya tidak melekat. Ya, ini artinya Zaid telah datang dalam keadaan berkendaraan. Kapan dia berkendaraan? Ya saat dilihat. Tentu setelah dia sampai tujuan, misalnya dia nggak lagi pakai kendaraan. Ini lawan dari na'at ya. Jadi bedanya hal sama na'at. Kalau hal itu sifatnya muntaqilah. Sementara ya hal, ya sementara na'at sifatnya lazimah. Seperti ja'a Zaidun ar-rakibu. Ya, tadi kan ja'a Zaidun rakiban. Ini menunjukkan bahwasanya berkendara itu bukan sifat yang melekat bagi Zaid. Tapi kalau kita katakan ja'a Zaidun ar-rakibu, kan ar-rakibu itu na'at bagi Zaidun ya. Maka kita mensifati Zaid dengan perbuatan yang selalu dia lakukan. Jadi kalau ja'a Zaidun ar-rakibu, kita mengartikannya telah datang Zaid, ya, sang rider, ya, mungkin saking seringnya dia berkendara kemana-mana naik motor, kita gelari dia dengan rider atau biker gitu ya. Tapi mungkin contohnya yang enak mansub ya, biar kelihatan bedanya. Misalnya ra'aitu Zaidan rakiban dengan ra'aitu Zaidan ar-rakiba. Ini kan jelas bedanya. Kalau ra'aitu Zaidan rakiban, rakiban sebagai hal. Sementara ra'aitu Zaidan ar-rakiba sebagai na'at. Lalu apa bedanya kita menggunakan hal dengan menggunakan na'at? Kalau kita gunakan hal, ra'aitu Zaidan rakiban, maka ini adalah keadaan ketika kita melihat Zaid, yaitu dia sedang berkendara. Mungkin setelah itu dia jalan kaki, atau naik mobil, atau ya yang lainnya. Tapi kalau kita mengatakan ra'aitu Zaidan ar-rakiba, ini kan ar-rakiba sebagai na'at. Maka ini adalah sifat yang melekat pada diri Zaid, ya.
Nah, kalau ra'aitu Zaidan ar-rakiba, maksudnya kita mensifati Zaid dengan hobinya. Mungkin kalau dalam bahasa kita, aku melihat Zaid sang biker, atau apa tuh istilahnya. Ya pokoknya itulah, rider ya. Orang yang memang hobinya kemana-mana naik motor, anak motor lah istilahnya. Jadi kita sifati dia dengan hobinya, dengan sifat yang melekat pada dirinya. Itu bedanya hal dengan naat. Kalau hal itu muntakilah. Keadaannya itu hanya ketika terlihat saja. Sementara kalau sifat naat itu dia lazimah, melekat. Tapi terkadang ada juga hal yang lazimah, yang menetap. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, wa huwal haqqu musaddiqa. Dan dia itu adalah hak. Musaddiqa, dalam keadaan membenarkan. Tentu kita tidak mengatakan bahwasanya ya pembenaran di sini hanya bersifat sementara, sewaktu-waktu, tidak. Tapi namanya Al-Quran, ini kalau kita lihat dalam surah Baqarah, ketika dikatakan wal haqqu musaddiqan ini bicara tentang Al-Quran dan juga berbicara tentang para rasul. Tentu kita tidak mengatakan bahwasanya para rasul dan Al-Quran itu ya kebenarannya hanya sementara, tidak. Tapi kebenarannya melekat ya pada Al-Quran dan pada diri ya para nabi dan rasul ya. Nah, dan di sini bukti bahwasanya hal itu ya bisa juga lazimah, menetap atau melekat sifatnya, tidak terpisahkan. Dan contoh, wa khalaqallahu az-zarafata yadaiha atwala min rijlaiha. Allah menciptakan jerapah yang kedua tangannya lebih panjang dari kedua kakinya, ya. Fa kalimatu yadaiha badalun. Wa kalimatu atwala halun min yadai zarafati. Maka kata yadaiha sebagai badal dan kata atwal sebagai hal dari ya tangannya jerapah. Baik. Wa yaqulu sahibul ajurrumiyati al-halu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati. Nahu qalika ja'a Zaidun rakiban wa rakibtul farasa musrajan wa laqitu Abdullahi rakiban wa ma ashbaha dhalika wa la yakunu al-halu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Pengarang kitab Al-Ajurmiyah Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullah ta'ala berkata, hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari keadaan. Contohnya perkataan muja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendara. Wa rakibtul farasa musrajan. Aku menunggangi kuda dalam keadaan diberi pelana. Wa laqitu Abdullahi rakiban. Aku berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Wa ma ashbaha dzalika, dan contoh yang serupa. Wa la yakunul halu illa nakiratan. Hal itu harus nakirah. Wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami. Dan hal itu harus setelah sempurnanya kalimat. Wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan hal itu sahibul halnya harus ma'rifat ya. Jadi kaidah yang kita dapati dari kitab Al-Ajurmiyah, pertama hal harus nakirah. Kemudian hal hanya boleh ada setelah kalimatnya sempurna. Maksudnya kalau jumlah ismiyah mubtada sudah ada khabarnya. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il sudah ada fa'ilnya. Atau maf'ul bihnya kalau fi'il muta'addi. Kemudian sahibul hal harus ma'rifat. Dan tadi kita sudah jelaskan kenapa halnya harus nakirah. Sementara sahibul halnya harus ma'rifat. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.